Hai, ketemu lagi dengan saya Frida Lucy Siagian di vlog Agama Kristen. Kali ini kita akan membahas tentang gereja dan multikulturalisme. Sebelum kita lanjut ke video pembelajarannya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Materi yang pertama adalah multikulturalisme dalam Alkitab. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan kebudayaan. Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku, maupun ras. Ia berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural. Seperti contoh, ketika seorang perempuan Kanaan hendak meminta tolong. Hal ini tertulis di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dan seorang perwira Roma meminta kesembuhan. Tertulis di dalam Lukas ayat 7 1 sampai 10. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan budaya yang berbeda mendengarkan khotbah Petrus. Perbedaan budaya antara Yahudi dan Yunani menimbulkan banyak persoalan. Namun Paulus menegaskan bahwa sekarang tidak ada lagi orang Yunani atau Yahudi, tidak ada orang yang bersunat maupun tidak bersunat, tidak ada budak ataupun orang yang merdeka, semua sama di mata Tuhan. Konsep masyarakat multikultural dan multikulturalisme secara substantif tidaklah terlalu baru di Indonesia. Jejaknya dapat ditemukan di Indonesia melalui prinsip negara berbineka tunggal ika yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah masyarakat multikultural tetapi masih terintegrasi dalam persatuan. Pemahaman seperti itu turut mempengaruhi kondisi gereja. Ketika agama Kristen dan Katolik disiarkan di Indonesia, segala hal yang berkaitan dengan budaya setempat dipandang kafir dan rendah. Bahkan nama-nama orang pun diganti menjadi nama barat ketika dibaptis menjadi Kristen maupun Katolik. Mengapa harus diperjuangkan? Karena sejarah mencatat terjadi dominasi antar manusia, suku, budaya, bangsa, maupun geografis. Dalam kehidupan bergereja, acuan utama bagi multikulturalisme adalah ajaran Alkitab mengenai hukum kasih. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Demikian pula gereja-gereja di Indonesia umumnya dibangun berdasarkan latar belakang suku, budaya, dan geografi yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan fakta bahwa gereja-gereja di Indonesia mewujudkan multikulturalisme meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti gereja-gereja di Indonesia memiliki anggota yang terbuka dari suku budaya, bahasa, daerah, maupun asal kebangsaannya masing-masing.
Gereja-gereja di Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur budaya lokal yang dimasukkan ke dalam liturgi ibadah, mulai dari lagu, musik, ataupun berbagai kebiasaan dan prinsip hidup lokal dapat diadaptasi dalam rangka memperkaya pemahaman iman Kristen. Yang ketiga, berbagai pelayanan gereja ditujukan bagi masyarakat secara umum tanpa memandang daerah asal, budaya, adat istiadat, kelas sosial, dan agama. Yang keempat, banyak gereja yang kini melakukan studi-studi kebudayaan untuk menggali kembali unsur-unsur budaya yang terancam hilang dari masyarakatnya. Kelima, gereja-gereja di Indonesia membangun dialog dan kerjasama dengan umat beragama lain, khususnya di bidang kemanusiaan dan keadilan. Ada tim advokasi hukum, ada pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan bagi semua orang tanpa memandang perbedaan, latar belakang budaya, agama, kebangsaan, maupun kelas sosial. Yesus menjadikan multikultur sebagai wacana perjumpaan antar manusia yang dapat bergaul dan bekerja sama dalam kasih. Seperti yang pertama, kesetiaan Yesus ditujukan kepada Allah, bukan kepada lembaga maupun praktik agama yang sudah turun-temurun dilaksanakan. Yang kedua, kasih dan solidaritas Yesus ditujukan bagi semua orang tanpa kecuali, orang dan berbagai suku, tradisi, budaya, bahkan yang tidak mengenal Allah yang disembahnya pun ditolong olehnya. Itulah wujud kesetiaan Yesus kepada Allah. Yang ketiga, Yesus memperkenalkan visi baru mengenai komunitas baru di bawah pemerintahan Allah. Yang keempat, kita juga belajar dari Yesus bahwa walaupun identitas pribadi, sosial, suku, kelas sosial, maupun keagamaan merupakan kenyataan sosiologis. Yang kelima, melakukan kehendak Allah dapat dilakukan dalam kemitraan dengan orang lain, baik itu sesama orang Kristen maupun orang lain yang berbeda suku, bangsa, budaya, dan agama. Tantangan yang dihadapi gereja dalam mewujudkan multikulturalisme. Pertama, di kalangan gereja tertentu, warisan kolonial yang bersifat anti budaya lokal. Yang kedua, berbagai prasangka yang terus dibangun terhadap orang-orang dari kalangan suku, budaya, dan daerah tertentu. Yang ketiga, individualistik, lebih mementingkan kepentingan diri sendiri maupun kelompok tertentu saja. Sekian materi kita kali ini, semoga menjadi penambah ilmu dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sarangi.